Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Amus Channel. Pada kesempatan ini kita akan membahas mata pelajaran Al-Quran Hadis untuk kelas 8 Madrasah Tsanawiyah, bab yang ke-6, kuseimbangkan kehidupan dunia dan akhirat dengan usaha dan ibadah. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah dan hadis riwayat Muslim dari Mustaurid. 1. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah. An Abi Hurairah qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi wa aslih li akhirati allati fiha ma'ati waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khairin waj'alil mauta rohatan li min kulli syarrin. Rawahu Muslim. Artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Allah, perbaiki bagiku agamaku yang menjadi penjaga urusanku, dan perbaiki bagiku duniaku yang di dalamnya ada penghidupanku, dan perbaiki bagiku akhiratku yang kesana tempat kembaliku, dan jadikanlah hidup ini selalu menambah kebaikan bagiku, dan jadikanlah kematian sebagai kebebasanku dari kejahatan." Hadis riwayat Muslim. Penjelasan hadis. Arti mufradat: Allahumma aslihli, ya Allah perbaiki bagiku. Huwa ismatu amri, penjaga urusanku. Allati fiha ma'ashi, yang di dalamnya ada penghidupanku. Allati fiha ma'ati, yang kesana tempat kembaliku. Ziyadatan li fi kulli khairin, selalu menambah kebaikan bagiku. Waj'alil mauta, dan jadikanlah kematian rohatan li, sebagai kebebasanku. Min kulli syarrin, dari kejahatan. Isi kandungan: Allah subhanahu wa ta'ala adalah tempat meminta dan tempat bergantung, tempat berkeluh kesah dari segala masalah, tempat mencurahkan resah dan gundah setiap hambanya. Dalam kondisi seperti itu, maka berdoalah kepadanya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah tersebut mengisyaratkan 5 hal penting yang harus menjadi permohonan kepada Allah dalam doa-doa kita. Yang pertama, ya Allah, perbaiki bagiku agamaku yang menjadi penjaga urusanku. Ini mengisyaratkan betapa pentingnya berpegang teguh pada agama Allah. Jika agama seseorang rusak, maka rusak pula kehidupannya, baik di dunia maupun di akhirat. Dan begitu pula jika agamanya baik, maka baik pula kehidupannya di dunia dan akhirat. Kedua, ya Allah, perbaiki bagiku duniaku yang di dalamnya ada penghidupanku. Ini mengisyaratkan bahwa kita boleh meminta kepada Allah agar urusan dunia menjadi baik, meminta rezeki yang halal, cukup dan bermanfaat, meminta keluarga yang sakinah, mawadah warahmah, meminta kebutuhan dunia baik sandang, papan dan pangan, serta pekerjaan untuk dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala, meminta ilmu yang bermanfaat untuk menuju akhirat, sehingga dengan ketercukupan dunia tersebut menjadi tenang dan tentram. Ketiga, ya Allah, perbaiki bagiku akhiratku dan kesana tempat kembaliku. Ini permintaan kepada Allah agar selalu dapat beramal soleh sampai ajal menjemput. Apapun yang kita miliki, mintalah kepada Allah agar dapat menghantarkan kita ke kebahagiaan akhirat. Keempat, ya Allah, jadikanlah hidup ini selalu menambah kebaikan bagiku. Ini permintaan agar umur yang Allah berikan dapat digunakan untuk selalu berbuat baik.
dapat melaksanakan ibadah baik langsung kepada Allah melalui sholat, puasa, dan haji, ataupun melalui sesama manusia dengan infak dan sedekah. Kelima, ya Allah, jadikanlah matiku sebagai kebebasanku dari kejahatan. Dalam doa ini berisi harapan agar ketika kematian tiba, Allah membebaskan, memaafkan atas kejahatan, kesalahan, kekeliruan selama hidup di dunia. Dengan datangnya kematian, benar-benar dapat kembali kepada Allah dengan husnul khatimah, dan dengan kematian sebagai akhir perilaku yang tidak sesuai dengan perintah Allah. 2. Hadis riwayat Muslim dari Mustaurid. Haddatsana Qaisun qala sami'tu Mustauridan akha Bani Fihrin yaqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wallahi mad dunya fil akhirati illa mislu ma yaj'alu ahadukum isba'ahu hadhihi wa asyara Yahya bisababah fil yammi falyanzur bima tarji'. Rawahu Muslim. Artinya, telah menceritakan kepada kami Qais berkata, aku mendengar Mustaurid, salah seorang dari Bani Fihr, berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, demi Allah, tidaklah dunia di akhirat kecuali seperti sesuatu yang dijadikan oleh jari salah seorang dari kalian. Yahya berisyarat dengan jari telunjuk di laut, maka perhatikanlah apa yang dibawa. Hadis riwayat Muslim. Penjelasan hadis. Arti mufradat. Mad dunya, demi Allah, tidaklah dunia, illa misluma, kecuali seperti sesuatu, yaj'alu ahadukum, yang dijadikan seseorang, isba'ahu hadhihi, kalian yang dicelup. Wa asyara Yahya, Yahya berisyarat bisababati, dengan jari telunjuk, fil yammi, di laut, fal yanzur bima tarji', perhatikan apa yang dibawa. Isi kandungan. Hendaknya manusia berhati-hati dengan dunia karena ia tampak menyenangkan dan menggiurkan. Jangan sampai karena terpesona dengan indahnya dunia, kelak di akhirat yang kekal menjadi sengsara. Maka dalam hadis riwayat Muslim dari Mustaurid memberikan peringatan kepada kita bahwa dunia ini bagai air di ujung jari yang dicelupkan ke lautan. Dunia ini sangat sedikit, kecil, dan sementara. Yang kekal dan abadi adalah kehidupan akhirat. Sebagai orang yang beriman harus memiliki pandangan bahwa yang ada di dunia ini, baik harta, kekuasaan, dan kekuatan materi, apapun hanyalah sebagai sarana untuk amal akhirat. Dunia ini adalah jembatan penyeberangan menuju akhirat untuk menuju surga, dan surga hanya diperuntukkan bagi orang-orang senantiasa beramal soleh selama di dunia. Uji kompetensi. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Cermati hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah, kemudian jawab nomor 1, 2, dan 3. An Abi Hurairah qala, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri, wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi, wa aslih li akhirati allati fiha ma'adi, waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khairin, waj'alil mauta rahatan li min kulli syarrin. Rawahu Muslim. Nomor 1. Analisis isi kandungan hadis tersebut di atas. 2. Tulis contoh-contoh perilaku yang sesuai dengan kalimat yang bergaris bawah. Wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi. 3. Bagaimana seharusnya seseorang yang suka berbuat kejahatan sebelum datang kematian. 4. Cermati hadis berikut, kemudian jelaskan isi kandungannya. Haddatsana Qais qala sami'tu Mustauridan akha Bani Fihrin yaqulu
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wallahi ma dunya fil akhirah illa mislu ma yaj'alu ahadukum isbat'ahu hadhihi, wa asyara Yahya bisababah fil yammi falyandur bima tarji'. Rawahu Muslim. 5. Tulis 3 perilaku yang mencerminkan keseimbangan dunia dan akhirat. Demikian pembahasan kita tentang mata pelajaran Al-Quran Hadis kelas 8 Madrasah Tsanawiyah, bab yang ke-6, kuseimbangkan kehidupan dunia dan akhirat dengan usaha dan ibadah. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah dan hadis riwayat Muslim dari Mustaurid. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.